Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz selalu sehat, husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, anak saya tidak pernah absen sholat. Selalu sholat. Rajin saum Senin Kamis. Hafalan suratnya juga banyak. Tapi dia suka menyakiti hati saya dan suami saya. Dengan sifatnya, misalnya jika saya bertanya, tidak dijawab. Sekalinya dijawab, nadanya keras dan kasar. Dan masih banyak sifat lainnya yang tidak pantas terhadap orang tua. Kadang saya suka menangis, Ustadz. Saya takut itu menjadi dosa untuknya. Ya. Ibu tidak menjelaskan putra ibu usianya berapa, ya. Karena juga penting menganalisa usia. Ada saat anak kita di usia remaja. Nah, di usia remaja itu kadang dia bingung dengan dirinya, ya. Kadang bingung dengan dirinya. Jadi kalau menurut hemat saya, ya ibu harus bersabar dulu melihat. Benar anak ibu teh rajin saum Senin Kemis, rajin sholat, hafalan Qur'annya banyak. Tapi kenapa ya kalau saya tanya itu kok ngomongnya kasar gitu. Nah ibu sayang tidak menyebutkan ke saya berapa usia anak ibu. Kalau itu usia remaja, SMP ya, atau SMA, ada juga yang SMA masih begitu. Ya kita tunggu waktu saja. Mungkin anak ibu punya sensitivitas yang lebih tajam dibanding misalnya ibu bandingkan dengan kakak dan adiknya. Setiap anak itu punya sensitivitas yang berbeda-beda. Ada yang masa remajanya itu cukup berat. Dimunculkan dengan sifat-sifat yang memberontak, ya, melawan, ngomong nyakitin. Nah, ada remaja yang melewati masa remajanya cukup berat seperti itu. Tapi ada juga remaja yang melewatinya itu tidak dengan bahasa verbal. Mungkin dengan sifat tabiat seperti tiduran, ya, main game gitu. Main sama teman-temannya sampai larut. Nah, jadi setiap anak itu memang beda-beda. Jadi ibu tolong jangan langsung putus asa. Aduh, anak saya kok jadi anak durhaka ya. Padahal dia teh rajin sholat, rajin saum Senin Kemis, hafalan Qur'annya banyak, tapi dia durhaka ya sama orang tuanya. Ya Anda jangan dulu berpikir sejauh itu. Mungkin saja si anak itu sebenarnya ada perasaan bersalah. Ya. Nah, makanya saya tidak bisa jawab lebih jauh sebenarnya usia anak Anda itu berapa. Kalau remaja, ya boleh jadi itu masa yang berat yang harus dia lewati. Tapi memang kita perlu sadar betul, sahabat percikan iman, bahwa anak itu memang ada 3 kemungkinan. Ya. Pertama, kalau menurut surat ke-18 ayat 46, bahwa anak itu bisa jadi perhiasan. Zinatul hayat. Anak yang jadi perhiasan itu anak yang membanggakan secara duniawi. Ada anak yang pokoknya mah keren anak teh. Prestasi akademiknya dari SD, SMP, SMA selalu top, ya. Selalu sukses. Masuk ke perguruan tinggi ternama. Udah gitu dia bekerja di perusahaan ternama. Atau dia jadi pengusaha sukses. Nah itu namanya zinatul hayat. Tapi ada juga anak yang fitnatun. Innama amwalukum wa awladukum fitnah. Fitnah itu artinya jadi batu ujian. Ya. Bikin kesal, bikin marah, bikin sesak. Nah itu namanya fitnatun. Ujian. Nah yang ketiga ada qurrata ayun yang sering kita mintakan di surat Al-Furqan ayat 74.
Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan pasangan hidupku, anak-anakku penyejuk hati. Nah, itu 3 kemungkinan anak. Bisa zinatul hayat, duniawinya sukses. Bisa fitnatun, jadi sumber penderitaan. Capek lelah kita menghadapinya. Bisa jadi qurrata a'yun, ya, penyejuk hati. Syukur-syukur, nih syukur-syukur, anak kita ini zinatul hayat dan qurrata a'yun. Duniawinya sukses, ukhrawinya pun soleh. Jadi lihat kehidupan duniawinya membanggakan. Terus soleh anak teh, menyejukkan hati. Nah, itu yang ideal. Tapi hidup kadang-kadang tidak pernah ideal. Nah, bisa saja anak kita itu menyejukkan hati, tapi secara duniawi biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Sekolah ya prestasi biasa aja. Kuliah biasa aja. Kerja di tempat yang biasa aja. Tapi paling tidak anak ini menyejukkan orang tuanya. Bisa jadi begitu, tapi bisa jadi seperti yang ibu alami. Anak teh hafalannya banyak, hafalan Qur'annya. Rajin sholat, rajin ibadah. Tapi kalau ngomong nyelekit. Nah, berarti ini belum qurrata a'yun. Karena itu, saudara-saudaraku tercinta, doa yang paling penting kita kepada Allah itu bukan, ya Allah jadikan anakku yang hafalannya banyak. Gitu. Tapi apa? Ya Allah, jadikan anakku penyejuk hati. Nah, ini yang perlu dibenerin nih. Kan yang paling penting anak mah jadi penyejuk hati. Nah, ibu rasakan, anak ibu hafalannya banyak, sholatnya rajin, ya, saum Senin Kamisnya rajin, tapi ngomong nyelekit, memberontak, ya, sampai Anda dan suami sering sakit hati. Berarti tidak qurrata a'yun. Nah, jadi gimana atuh Ustadz? Ya, doa sama Allah agar kita diberi keturunan yang qurrata a'yun. Jadi inti yang paling penting, anak-anak itu menyejukkan hati kita. Itu, ya. Dan ketika anak itu jadi penyejuk, mudah-mudahan mereka ini dikategorikan sebagai orang-orang soleh, seperti doa kita, Robbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim kan mengajarin kita doa seperti itu. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepada hamba keturunan soleh. Ya kan? Gitu ya. Ibu bersabar. Semoga itu masa berat anak saat remaja nanti mudah-mudahan terlewati dengan baik. Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab.